Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini saya akan bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu 10 stalemate yang pernah terjadi dan yang terbaik sepanjang sejarah catur, teman-teman. Nah, tadi kalian udah tahu apa itu stalemate. Yap, stalemate atau pat, yaitu remis. Dengan stalemate terjadi ketika pemain yang perlu melangkah tidak memiliki langkah legal untuk dimainkan. Dan kondisi raja tidak dalam keadaan skak. Nah, kalau misalkan dalam keadaan skak, berarti itu skakmat ya, teman-teman. Nah, agar sebuah posisi stalemate atau pat terjadi, langkah yang menghasilkan posisi tersebut harus legal. Contohnya gimana, teman-teman? Nah, contohnya dalam posisi ini, yap, Menteri Putih ke petak C7. Nah, ini yang dikatakan dengan stalemate. Langsung saja kita akan bahas 10 stalemate terbaik dalam sejarah catur. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai guys, ya ini posisi yang pertama. Terjadi di partai antara dua komposer catur hebat, yaitu di tahun 1896 antara Troitsky berhadapan dengan Fopp. Nah, kalau kalian lihat dalam posisi ini, mungkin kalian akan menyangka bahwa putih akan kalah sebentar lagi. Yap, tepat banget teman-teman. Ancaman hitam adalah dengan, ya, gajah ke petak H3 dan mengancam mat dengan menteri G2. Tapi pasti kalian gak nyangka bahwa putih akan bisa menciptakan remis dengan stalemate dalam 3 langkah, teman-teman. Sekarang saya kasih kalian waktu beberapa detik untuk bisa menebak apa langkah terbaik untuk putih untuk bisa keluar dari kekalahan, selamat dari kekalahan dengan stalemate. Selamat kalau kalian bisa menebak langkah benteng ke petak D1. Yap, hitam memang memainkan gajah ke petak H3. Wow, kemana ya cara putih menyelamatkan rajanya dari skakmat ini? Nah, ada langkah brilian benteng makan benteng D8, skak, raja makan benteng, dan menteri ke petak D1. Boom! Menterinya dikasih. Dan kalau misalkan hitam menolak, maka menteri di petak F3 akan hilang. Nah, gimana kalau misalkan menteri makan menteri? Ya memang menteri makan menteri. Dan terciptalah stalemate, teman-teman. Kemana putih harus melangkah? Kuda tidak bisa melangkah karena ada ancaman pining benteng G6. Gajah tidak bisa melangkah karena ada ancaman pining dari menteri. Dan pion-pionnya tidak bisa bergerak. Bahkan benteng. Raja ke petak G2 ada gajah. Raja ke petak F1 ada gajah. Luar biasa bukan, teman-teman? Siapa yang bisa menebak? Dan yuk kita next ke game yang kedua. Hai guys, ya ini merupakan posisi yang kedua. Ini terjadi di tahun 1936 antara Les Diez berhadapan dengan Zenitas. Saatnya putih melangkah dan teman-teman bisakah kalian tebak apa langkah terbaik putih untuk selamat dari tekanan hitam? Saya kasih kalian beberapa detik untuk menjawab, teman-teman. Atau kalian bisa pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Selamat buat kalian yang bisa menebak langkah menteri ke petak F8, skak. Yap, kalau misalkan raja ke petak H7, maka akan terjadi checkmate. Nah, gimana kalau misalkan raja ke petak F6? Yes, benar banget, menteri ke petak H8 skak. Raja ke petak F5? Terus gimana cara putih bisa remis dalam posisi ini, Bang? Kalian pasti tidak menyangka bahwa putih ada langkah brilian, yaitu dengan G4. Apabila menolak untuk makan, misalkan raja ke petak E4, maka akan terjadi checkmate menteri ke petak D4. Bagaimana jika raja ke petak F4? Maka akan ada menteri ke petak D4 juga skakmat. Nah, terus kalau dimakan gimana, Bang? Yap, kalau dimakan, putih ada langkah brilian benteng ke petak D5. Boom! Harus dimakan karena kalau menolak akan terjadi skakmat dengan menteri ke petak E5. Dimakan,
Dan disinilah langkah brilian putih untuk menciptakan stalemate, remis dengan pat, yaitu dengan menteri C8. Boom, skak. Dan memberikan menteri putih gratis. Hitam harus makan. Karena kalau misalkan menolak, dengan raja ke petak E4, maka akan terjadi skak. Jika raja ke petak E4, maka putih akan menteri makan C1. Jika benteng ke petak H3 skak, maka akan raja makan pion G4. Selamat. Nah, dengan menteri makan menteri, maka tercipta pat, teman-teman. Putih nggak bisa naik, dan nggak bisa mundur, karena dibatasi oleh benteng. Keren bukan? Yuk kita lanjut ke game yang ketiga. Ya, teman-teman, ini merupakan posisi yang ketiga. Ini terjadi di tahun 1938 dari partai Lukani melawan Semulian. Teman-teman, saya ajak kalian untuk menjadi pemain hitam, dan ini waktunya hitam melangkah. Dalam posisi ini, bagaimana cara hitam lepas atau keluar dari kekalahan? Coba pikirkan matang-matang, pause videonya dan tulis di kolom komentar. Ya, karena babak endgame itu salah satu fase permainan yang paling sulit dalam bermain catur, teman-teman. Yap, saya ucapkan selamat jika kalian bisa menebak langkah akurat. Bagaimana sih cara hitam ya? Cara hitam menciptakan remis, bukan raja ke petak E7 ya, teman-teman, karena di sini putih akan mengancam dengan raja ke petak G4 atau dengan C4 terlebih dahulu, kemudian raja akan naik. Ya, dengan raja G4, ini simple akan menang untuk putih. Semisal raja ke petak F6, maka akan ada raja ke petak H5, dan hitam akan kalah tempo, teman-teman. Silakan kalian teruskan. Nah, selain itu juga terlalu beresiko ya jika mencari remis dengan bertahan seperti ini. Nah, dengan pemikiran yang panjang dan kalkulasi yang akurat, bahwa hitam dapat melakukan langkah C4. Boom! Jika menolak untuk makan, putih dengan memainkan langkah D4, maka akan memberikan kemenangan bagi pemain hitam. Ya, akan terjadi pion promosi dengan seperti ini. Lalu, bagaimana jika raja ke petak F3? Ya, maka akan pion C makan D3, raja ke petak E3, dan akan mendorong D2. Maka ini sulit menang bagi pemain putih, teman-teman. Bahkan ini dikatakan unggul untuk pemain hitam. Terus gimana bang kalau misalkan dimakan? Yap. Pion D makan C4. Hitam menjawab dengan langkah C5. Apa sih tujuannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Raja ke petak G4 putih lakukan. Hitam raja ke petak C7. Kemudian putih raja ke petak F5. Yap, hitam raja B6. Kemana nih guys tujuannya? Putih raja makan pion E5. Dan hitam raja ke petak A5. Putih raja D5. Hitam raja ke petak A4. Hah? Apa nih tujuannya guys? Belum kelihatan kah? Yap, ketika putih melakukan raja makan pion C5, maka hitam mendorong pion A5. Boom. Mengunci dirinya sendiri dan terjadilah stalemate atau pat. Raja hitam tidak bisa bergerak kemanapun. Nah, gimana kalau misalkan dorong pion E5, bang? Yap, tetap akan dilakukan langkah A5 dan membuat raja hitam terperangkap dan stalemate. Luar biasa bukan, teman-teman? Yuk kita lanjut ke game yang keempat. Ya guys, ini posisi yang keempat. Dan ini terjadi di tahun 1972, partai antara Pape versus Rod. Putih melangkah, dan bagaimana cara putih bisa menciptakan stalemate guys? Coba kalian pause videonya dan temukan langkah terbaiknya dengan berani menulis di kolom komentar. Yap, pion putih mengarah ke atas ya. Ini sesuai dengan posisi dari papan caturnya. Dan hitam melangkah ke bawah. Hitam unggul 1 perwira, teman-teman. Nah, buat kalian yang memilih langkah mendorong pion A5, maka ini sebuah kesalahan ya, karena hitam akan gajah makan pion G3. Jika A6, maka pion promosi akan terstop dengan gajah ke petak B8. Dan putih akan kalah dengan mengambil jalan ini. Terus jalan yang terbaik apa bang?
Jalan yang terbaik buat kalian yang ingin tahu jawabannya, ya selamat jika kalian memilih langkah D6. Boom, memberikan pion gratis, harus dimakan karena akan promosi jika tidak dimakan. Apabila gajah G3, maka putih akan pion D makan E7 dan tidak tercegah. Nah, pion E makan D6, putih jalan apa bang? Yap, bukan menjalankan A5 ya. Jika menjalankan A5, maka hitam akan mendapatkan langkah jawaban dengan D3. Jika A6, akan ada gajah ke petak G1. Menjaga ide langkah A7. Nah, langkah terbaiknya setelah setelah D6 makan yaitu dengan raja ke petak D3. Kemudian, jika hitam gajah makan pion G3, maka putih akan mendorong pion A5. Jika D5, A6, gajah B8, dan A7. Makan, yap, raja putih stalemate, teman-teman. Tidak bisa ke petak C4 karena ada pion. Tidak bisa ke petak E3 karena ada pion. Luar biasa. Dapatkah kalian temukan ini, teman-teman? Yuk kita lanjut ke posisi yang kelima. Ya guys, kita sampai ke posisi yang kelima. Ini dari partai Miguel Nadrov, sang pencipta variasi Nadrov dalam pembukaan Sicilia yang terkenal itu, teman-teman, melawan kompetitornya di level Grandmaster Kurtik di tahun 1984. Saya pengen kalian jadi pemain hitam dan tebak langkah terbaik hitam untuk mencari remis, teman-teman. Pion hitam mengarah ke atas, sementara pion putih mengarah ke bawah. Selamat buat kalian yang menemukan langkah benteng makan kuda C3. Boom! Nah, sebenarnya putih dalam posisi ini bisa menang, teman-teman. Jika Miguel Nadrov menebak langkah menteri ke petak D4. Nah, jika benteng makan H3, maka akan makan menteri H1 akan raja G3, menteri ke G1 akan raja F3, dan akan kalah bagi pemain hitam. Tapi, teman-teman, setelah benteng C3, sepertinya Miguel Nadrov emosi ya, namanya juga pecatur dunia dikombinasi oleh lawannya. Dia kaget dan dia sleep calculation dengan menteri makan benteng, guys. Nah, disinilah bisa terjadi tema stalemate. Coba kalian pause videonya dan tebak langkah terbaiknya. Yap, teman-teman, di sini ada langkah menteri makan pion F2, skak. Raja ke petak G5, hitam mendorong pion F6. Harus dimakan dengan menteri. Dan langkah brilian menteri ke petak H4. Boom! Jika raja menolak ke petak F4, akan hilang menteri di petak F6. Dan raja makan menteri. Langkah brilian pion mendorong G5 menciptakan stalemate. Mau dimakan atau enggak, maka raja hitam tidak bisa bergerak. Kalau dimakan, yap, raja hitam tidak bisa bergerak. Kalau misalkan mundur, juga raja hitam tidak bisa bergerak. Teman-teman, inilah 5 posisi stalemate yang terjadi dalam sejarah catur yang menurut saya ini sangat fenomenal, teman-teman. Nantikan posisi ke-6 sampai 10-nya di episode berikutnya, teman-teman. Kalau rame kita lanjut. Dan jangan lupa, teman-teman, coba kalian pilih posisi stalemate mana yang paling membuat kalian sampai tercengang atau nganga ya, teman-teman. Coba berikan di komentar kalian. Teman-teman jangan lupa bantu RL Chess dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia. Dukung terus RL Chess biar terus mencari konten yang bisa mengedukasi kalian. Catur Yes, Indonesia Jaya bosku.